Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara press conference yang diselenggarakan oleh Raise Invest Indonesia dan Manulife Asset Management Indonesia atau yang biasa disingkat dengan MAMI. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman jurnalis yang telah bersedia meluangkan waktu hari ini dan menghadiri acara pengumuman kerjasama pemasaran produk reksadana syariah MAMI melalui RAISE. Telah hadir bersama kita para narasumber yang akan berbagi informasi dan juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman jurnalis. Saya ingin menyapa dulu para narasumber kita hari ini. Bapak Sultan Emir Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bapak Michael Luhukai, Komisaris dari Raise Invest Indonesia. Bapak Fahmi Arya, CEO dari Raise Invest Indonesia. Ibu Afifa, Director, Interim President Director, MAMI. Ibu Justitia Tripurwasani, Director and Chief of Legal, Risk and Compliance Officer MAMI, yang juga menjabat sebagai Ketua Unit Pengelolaan Investasi Syariah MAMI. Bapak Adi Warman Azwar Karim, Ketua Dewan Pengawas Syariah dari MAMI. Baiklah, untuk memulai acara kita hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Sultan Emir Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Nasional Keuangan Syariah, untuk memberikan keynote speech. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak George Lucas, CEO Rais Invest, Bapak Fahmi Arya, CEO Rais Invest Indonesia, Bapak Michael Luhukai, Komisaris Rais Invest Indonesia, Ibu Afifa, Interim President Director, Manulife Asset Management Indonesia, MAMI, Ibu Justitia Tripurwasani, Director and Chief of Legal, Risk and Compliance Officer, MAMI, yang juga menjabat sebagai Ketua Unit Pengelolaan Investasi Syariah MAMI, Fadilatul Syekh Adi Warman Azwar Karim, Abangda, Ketua Dewan Pengawas Syariah Manulife Asset Management Indonesia, MAMI, serta Bapak, Ibu, rekan-rekan wartawan, awak media, dan para hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir bersama pada hari ini dalam acara press release online kerjasama pemasaran reksadana syariah antara Manulife Asset Management Indonesia, MAMI, dan Rais Invest Indonesia, RAIS. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya kerjasama dan kemitraan antara Manulife Asset Management Indonesia, MAMI, dan Rais Invest Indonesia, RAIS, untuk pemasaran produk reksadana syariah yang dikelola oleh MAMI, yang saat ini dapat diakses melalui aplikasi RAIS. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, yang diberikan mandat sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, turut bergembira dengan kerjasama ini, di mana dengan adanya kerjasama ini, kita berharap dapat memperluas outreach produk reksadana syariah, mempermudah investor, terutama investor pemula, dalam melakukan investasi pada instrumen syariah, sehingga kita harapkan ke depannya dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan syariah, yang juga pada akhirnya turut serta meningkatkan pangsa pasar atau market share keuangan syariah di Indonesia, wabil khusus reksadana syariah di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, baik di tingkat global maupun nasional, alhamdulillah telah menunjukkan tren yang positif.
Indonesia, kita sama-sama mengetahui, memiliki potensi yang sangat besar sebagai global leader pada sektor ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Indicator Report 2020-2021 yang baru saja dirilis kemarin, Selasa 17 November 2020, alhamdulillah peringkat Indonesia meningkat tahun ini dari peringkat 5 di tahun 2019 ke peringkat 4 di tahun 2020. Sebagai catatan, di tahun 2018 kita masih berada di peringkat ke-10. Yang juga perlu kita syukuri pada tahun ini adalah masuknya Indonesia ke dalam 10 besar dalam setiap kategori yang ada dalam laporan tersebut, yaitu makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, media dan rekreasi bertema islami, modest fashion, obat-obatan dan kosmetik halal, serta keuangan syariah. Sedangkan di tahun lalu, kita hanya masuk 10 besar pada 3 kategori, yaitu keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, dan modest fashion. Tentunya hal ini perlu kita syukuri, mengingat laporan tersebut banyak dijadikan rujukan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global digunakan oleh kepala negara di beberapa negara, dan tentunya peningkatan yang terjadi dalam 2 tahun ini menunjukkan perbaikan-perbaikan yang signifikan di dalam ekonomi dan keuangan syariah nasional. Dalam laporan GIEI tahun 2020, Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan untuk sektor makanan dan minuman halal, yaitu berada di peringkat 4, sebelumnya tidak masuk 10 besar, kosmetik dan farmasi halal pada peringkat 6, media dan rekreasi bertema islami pada peringkat 5, di mana juga sebelumnya tidak termasuk di dalam 10 besar. Adapun untuk kategori modest fashion muslim, Indonesia bertahan di peringkat 3, sedangkan kategori pariwisata ramah muslim turun ke peringkat 4 dari peringkat 4 di tahun turun ke peringkat 6 dari peringkat 4 di tahun lalu, dan untuk keuangan syariah sedikit turun dari peringkat 5 di tahun lalu menjadi peringkat 6 akibat dampak dari pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media yang saya hormati, meningkatnya peringkat Indonesia salah satunya merupakan hasil dari meningkatnya awareness dari semua stakeholders, baik dari pelaku industri, regulator, dan masyarakat umum. Negara-negara di dunia, baik negara mayoritas berpenduduk muslim maupun negara mayoritas penduduk non-muslim, telah menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif peningkatan ekonomi nasional mereka. Sebagai contoh, Inggris telah mendeklarasikan dirinya sejak beberapa tahun lalu untuk menjadi pusat keuangan syariah di Barat. Jepang, Korea, dan Taiwan telah mengembangkan pariwisata ramah muslim di negaranya masing-masing. Meski Indonesia mengalami sedikit penurunan peringkat pada kategori keuangan syariah dalam GIEI 2020, namun Indonesia mengalami peningkatan di sektor pasar modal syariah yang merupakan sumbangan dari Sukuk dan Islamic Fund. Pada sektor investasi syariah, Indonesia termasuk 3 besar bersama Malaysia dan Uni Arab Emirat, di mana Indonesia mengantongi 25% dari total jumlah transaksi investasi syariah global. Adapun sektor favorit sasaran investasi adalah sektor makanan dan minuman halal dan keuangan syariah yang mewakili 90% dari total investasi global. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan kesepakatan transaksi investasi terbanyak di sektor keuangan syariah yang disusul oleh Uni Arab Emirat dan Kuwait. Market share keuangan syariah nasional terus tumbuh setiap tahunnya. Berdasarkan data OJK pada periode Juni 2020, pangsa pasar keuangan syariah mencapai angka 9,63%, yang meningkat sebesar 1,34% dari tahun sebelumnya. Dengan total aset, tidak termasuk tentunya saham syariah, mencapai 1.608,50 triliun rupiah atau berkisar 112,47 miliar US dollar. Selain itu, tingkat penetrasi perbankan syariah juga terus meningkat sejak tahun 2014, yang pada saat itu baru mencapai 4,85% dari total industri perbankan. Alhamdulillah pada Juni 2020, pangsa pasar meningkat menjadi 6,18%.
Adapun market share industri keuangan non-bank syariah sebesar 4,33% dan pasar modal syariah juga meningkat cukup besar dengan adanya sukuk yaitu sebesar 17,72%. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media yang saya hormati, reksadana syariah di Indonesia memiliki prospek yang baik. Berdasarkan data OJK, selama 5 tahun terakhir ini, reksadana syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Sejak akhir September 2015 hingga akhir September 2020, industri reksadana Indonesia mengalami pertumbuhan lebih dari 600%. Bahkan dalam setahun terakhir, Asset Under Management (AUM) reksadana syariah masih terus tumbuh sebesar 29%. Meski dengan pertumbuhan yang cukup laju, secara nominal, Asset Under Management (AUM) reksadana syariah masih jauh lebih kecil dibandingkan reksadana konvensional. Pada akhir September 2020, Asset Under Management (AUM) reksadana konvensional mencapai 438,4 triliun rupiah, sementara reksadana syariah baru mencapai 71,6 triliun rupiah. Oleh karena itu, kita harapkan dengan mengoptimalkan distribusi digital produk investasi syariah seperti yang dilakukan atau diterapkan oleh Manulife Asset Management Indonesia bersama dengan Rais Invest Indonesia, kita akan dapat menjangkau dan mempermudah akses investasi syariah, terutama bagi investor muslim yang merepresentasikan 87% populasi Indonesia. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi reksadana syariah untuk terus tumbuh secara pesat. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, dalam memaksimalkan potensi ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah potensi yang ada di generasi millennials, yaitu generasi yang lahir di tahun 1981 sampai tahun 1995. Di mana karakter utama dari generasi milenial ini diantaranya adalah open-minded, peduli sosial dan lingkungan, ketergantungan pada internet dan teknologi, hobi traveling dan kuliner, dan yang terakhir banyak juga yang sudah mapan finansial dan melek keuangan. Kecenderungan generasi milenial ini sangat selaras dengan value yang ditawarkan oleh keuangan syariah, sehingga bisa menjadi peluang pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Menurut data BPS, saat ini 50% dari penduduk usia produktif berasal dari generasi milenial dan diperkirakan pada tahun 2020 hingga 2030 jumlahnya mencapai 70% dari total penduduk usia produktif. Demikian juga halnya dengan generasi Z, Gen Z, atau generasi post millennials yang didefinisikan sebagai generasi yang lahir mulai dari tahun 1995 yang saat ini berkisar umurnya 25 tahun ke bawah. Pertumbuhan Gen Z yang diwarnai dengan perubahan iklim yang ekstrim, maraknya cyber attacks, dan pandemik COVID-19 menumbuhkan kecenderungan loyalitas Gen Z kepada produk-produk yang mengutamakan nilai etika, menjaga keberlangsungan lingkungan, yang menurut nilai inherent, yang merupakan nilai inherent pada produk ekonomi dan keuangan syariah, dan tentunya dekat dengan teknologi. Pada suatu konferensi, Profesor Azmi Umar berkata, Islamic Finance and Impact Investing, a match made in heaven. Dengan meningkatkan distribusi produk investasi syariah melalui digital akan mempermudah dan membuka akses yang luas bagi generasi millennials maupun Gen Z dan membuka peluang seluas-luasnya untuk percepatan pertumbuhan market share reksadana syariah Indonesia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media yang saya hormati, akhir kata saya berharap sesi talk show dan press release online kerjasama pemasaran reksadana syariah antara Mami dan Rais ini bermanfaat bagi kita semua, dan kerjasama ini insya Allah dapat berlangsung sukses dan menciptakan sinergi yang akan memperkuat industri keuangan syariah Indonesia ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sultan Emir Hidayat. Teman-teman jurnalis, kita akan segera masuk ke sesi acara talk show bersama para narasumber dari Rais dan Mami terkait kerjasama pemasaran reksadana syariah Mami melalui Rais. Jika teman-teman jurnalis di sini memiliki pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya di chat box, cantumkan nama dan asal media kalian. Pertama-tama, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengenal Rais Invest.
Untuk itu, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak George Lucas yang ada di Australia, yang adalah Managing Director dan Group CEO Raise Invest. Hi George Lucas, tell us about Raise. I founded Raise in 2015 here in Australia, and we launched into the Australian market in 2016. Raise is a micro-investing app delivered over a mobile phone. And what we mean by a micro-investing app, it means for a small amount of money, you can invest into the markets. But Raise is more than just an app that allows you to invest into the market. In the palm of your hand, you can see the performance of your funds, you can get all your information, as well as the automated savings features that the app has, which allows you to set up savings plans, for example, to invest in a regular way into the market and teach you about wealth management and educate you about gaining financial control. Why did Raise choose to launch in Indonesia? One of the main attractions of the award-winning Raise app is its ability to teach people about financial literacy. And on the other side of the equation of borrowing money is the equation of savings money. And that's where Raise helps people get in control of their finances. And my joint venture partners and I thought that Indonesia was a great market, a market full of very aspirational people who want to improve their financial literacy, and therefore Raise was a perfect app to launch into the Indonesian market. So it wasn't just the proximity and Indonesia being one of our largest and closest trading partners, but it was also the ability that we could improve the financial literacy throughout Indonesia. How is the global growth of Raise today? Raise was launched in Australia in 2016, and we launched in Indonesia in late 2019, and we've also launched in Malaysia in the middle of this year in 2020. Since then, we've had over 1.2 million sign-ups. We've got over 300,000 people using the platform. We've got well over $525 million under management, and we're growing at about 5% a month in new active customers coming onto the platform. So we're very happy with the growth rates that we're seeing in Raise across Southeast Asia. How is the growth of Raise today in Indonesia? We're very happy with the progress of Raise in Indonesia since we launched in 2019. We've got over 50,000 people using the platform. We continue to work on improving the platform, improving the functionality, making sure it's relevant for the Indonesian people, and adding new funds like we're doing with Manulife and the Sharia compliant funds, and we've got a lot more to come down the pipeline. Thank you George Lucas. Selanjutnya, saya ingin bertanya ke Ibu Afifa. Ibu, mengenai kerjasama antara Mami dengan Raise, sejak kapan Mami menjalin kerjasama ini dengan Raise? Dan apa alasan utama Mami memilih Raise sebagai mitra distribusi reksadana syariah Mami? Mami bekerjasama dengan Raise sejak tahun ini. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh keinginan Mami untuk terus memberikan kemudahan akses bagi berbagai lapisan masyarakat yang ingin berinvestasi reksadana di Mami. Melalui kerjasama dengan Raise, aplikasi investasi mikro berbasis online yang berfokus menjangkau generasi milenial, kami berharap akan semakin banyak generasi milenial yang mau memanfaatkan reksadana syariah untuk mencapai beragam tujuan keuangannya di masa depan. Apalagi di era digital dan di tengah pandemi seperti saat ini, semakin banyak orang yang memilih untuk melakukan transaksi secara online, termasuk dalam hal pembukaan rekening dan transaksi reksadana. Baik, sekarang kita sudah tahu alasan kenapa Mami memilih Raise. Selanjutnya untuk Pak Fahmi. Kenapa Raise tertarik untuk memasarkan reksadana syariah Mami? Kami ingin memberikan suatu literasi keuangan, terutama produk investasi reksadana. Raise merasa bahwa kami perlu memberikan satu produk segmen syariah sebagai alternatif solusi investasi bagi investor kami. Oleh karena itu, kami merasa perlu memilih satu manajer investasi yang memiliki pengalaman dan juga rekam jejak yang baik dalam pengelolaan investasi. Ya,
Berangkat dari kebutuhan masyarakat Indonesia tentang adanya suatu produk investasi terutama di syariah, kami melihat RAISE dalam hal ini cocok untuk memberikan satu portfolio, di mana portfolio syariah yang saat ini belum dimiliki oleh RAISE, kami pilih dari produk yang ada di manajer investasi yaitu MAMI. Baik, selanjutnya ke Ibu Justitia. Ibu, bisa disebutkan apa saja keunggulan berinvestasi di reksadana syariah? Oke, sebelum menjawab itu mungkin saya akan memberikan sentilan sedikit saja. Apabila kita pergi ke supermarket misalnya, dan kita membeli makanan yang kita tidak yakin itu produksi Indonesia, maka kita akan mencari lingkaran putih. Apa itu? Yaitu meyakinkan bahwa makanan itu halal atau tidak. Nah, bagaimana dengan sumber dana untuk membeli makanan tersebut? Sudah terpikirkan nggak apakah itu halal atau tidak? Keunggulannya, investasi di reksadana syariah berarti Anda telah berpartisipasi bertindak sebagai responsible investor. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa dan telah diadopsi dalam peraturan OJK mengenai apa dan bagaimana jenis-jenis investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak berinvestasi di perusahaan yang bertentangan dengan prinsip Islam atau tidak halal, seperti perusahaan perbankan, rokok, hingga minuman beralkohol. Kedua, sistem cleansing, yaitu proses pembersihan keuntungan reksadana dari unsur pendapatan yang tidak halal. Dan terakhir adalah imbal hasil reksadana syariah didapat dari pertumbuhan aset investasi, bukan berasal dari bunga ataupun riba. Bagi reksadana saham syariah, daftar efek syariah sudah menyaring efek saham berdasarkan total utang, di mana rasio utang terhadap aset maksimum 45%, sehingga emiten saham syariah relatif sehat kondisi keuangannya. Selebihnya, keunggulan reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional, yaitu merupakan produk investasi yang terjangkau, liquid, bukan objek pajak, dan dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Terima kasih atas penjelasannya Bu Justitia. Berikutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Adi. Pak Adi, apakah ada anjuran untuk berinvestasi dalam ajaran agama Islam? Nah, itu tuh. Dalam sebuah hadis panjang diriwayatkan, Rasulullah SAW mengisahkan, waktu itu ada seorang tua, dia nanam biji korma. Sehingga orang-orang yang lihat orang tua ini nanam biji korma, pada nanyain, kakek kan udah tua, ngapain nanam biji korma? Pohon kormanya belum tentu tumbuh gede, kakek udah meninggal, kira-kira gitu dah. Apa jawaban kakek tua ini? Kakek tua ini mengatakan, seandainya pun besok hari kiamat, dan hari ini aku masih punya kesempatan dan kemampuan untuk menanam biji korma ini, maka akan aku tanam biji korma ini. Ini penting. Karena investasi itu harus dilakukan kapanpun. Pada saat kita muda, pada saat kita tua, pada saat kita lapang, pada saat kita sempit. Kita harus selalu melakukan investasi. Karena investasi itu adalah kebaikan. Sama kayak nanam biji korma. Nah, karena investasi itu adalah kebaikan, maka kebaikan harus dilakukan kapanpun kita bisa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan, kecuali akan mendapat balasan kebaikan pula dari Allah. Investasi itu sama juga kayak kita menanamkan kebaikan. Benar gak? Jadi lakukan terus investasi. Tentunya investasi yang syariah supaya investasi kita mendapat berkah. Oke. Wow, jadi lebih semangat berinvestasi, mengetahui bahwa investasi seperti menanam kebaikan. Nah Pak, saya juga mau tanya, apakah reksadana syariah termasuk jenis investasi yang sesuai menurut Al-Quran dan hadis? Nah, kalau kita udah ngomong investasi, kita harus lihat nih bagaimana risk profile kita masing-masing. Paling nggak ada 3 jenis golongan orang nih.
Orang pertama itu punya duit dan punya keahlian untuk jalanin bisnisnya sendiri. Bener gak? Udah, kalau emang punya duit, punya keahlian untuk jalanin sendiri, jalanin aja bisnis sendiri. Bener gak? Tapi ada juga orang golongan kedua. Dia punya uang, tapi dia nggak bisa jalanin bisnisnya sendiri. Yang dia bisa lakukan adalah melakukan financial investment, investasi di instrumen-instrumen keuangan. Dia trading sendiri, sahamnya, sukuknya beli sendiri dan sebagainya, bener gak? Tapi ada juga orang golongan ketiga, dia punya uang, tapi dia juga nggak punya waktu. Dia kerja, dia punya kerjaan lain, kegiatan lain, nggak bisa dia ngelakuin sendiri transaksi-transaksi keuangan finansial itu. Nah, untuk orang jenis yang ketiga ini, paling gampang caranya tunjuk aja manajer investasi sebagai wakil untuk melakukan investasi di instrumen-instrumen keuangan tersebut. Nah, investasinya cari yang syariah, biar berkah. Biar berkah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Bukan cuma keuntungan dunia doang, bukan untuk sendiri, bukan. Biar berkah. Benar gak? Nah, oleh karena itu, kalau kita melakukan investasi dalam bentuk reksadana, menunjuk manajer investasi menjadi wakil kita untuk mengelola dana kita itu dalam bentuk reksadana, ini investasi yang berkah. Kenapa berkah? Karena duitnya itu oleh manajer investasi itu akan dibeliin saham-saham yang syariah. Lah kalau dibeliin saham-saham yang syariah berarti kan perusahaan itu bisa memproduksi produk-produk yang syariah lebih banyak lagi, mempekerjakan pegawai-pegawai lebih banyak lagi untuk memproduksi produk-produk yang syariah. Kalau dibeliin sukuk, berkah juga. Karena duitnya dipakai untuk bikin jalanan, bikin jalan tol, bikin pelabuhan, bikin airport. Berkah. Banyak orang dapat keuntungan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi, teman-teman semua, jangan lupa lakukan investasi yang syariah supaya berkah. Tunjuk manajer investasi untuk mengelola dana kita dalam bentuk reksadana syariah. Supaya apa? Supaya berkah. Supaya duitnya nggak cuma kita doang yang nikmatin, tapi jutaan orang bisa ikut nikmatin. Oke? Wow, semakin semangat lagi berinvestasi di reksadana syariah, apalagi akan membawa berkah ke jutaan orang, termasuk diri saya sendiri. Selanjutnya, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Fahmi. Pak Fahmi, ada berapa banyak produk reksadana syariah Mami yang didistribusikan oleh Race? Untuk produk reksadana syariah yang ditawarkan di aplikasi Race Invest Indonesia yang bekerja sama dengan partner manajer investasi Manulife Asset Management Indonesia, kami menawarkan dua produk di segmen syariah. Yang kami pilih adalah Manulife Dana Kas Syariah. Manulife Dana Kas Syariah adalah produk money market syariah yang dimiliki oleh Mami dengan alokasi aset investasi di deposito bank syariah dan juga obligasi berbasis sukuk, baik obligasi negara ataupun obligasi korporasi. Produk yang terakhir yaitu adalah produk yang cocok untuk profil risiko moderat. Dalam hal ini kami memilih Manulife Syariah Sukuk Indonesia. Produk ini memiliki risiko moderat dengan alokasi investasi di obligasi berbasis sukuk, baik sukuk negara ataupun sukuk korporasi. Baik, berarti ada dua produk reksadana syariah Mami yang ada pada aplikasi Race, yaitu Manulife Dana Kas Syariah dan Manulife Syariah Sukuk Indonesia. Nah, berikutnya saya ingin bertanya kepada Bu Afifah. Bu, di tengah kondisi market seperti sekarang ini, mana yang sebaiknya dipilih oleh investor? MDKS atau MSSI? Dan apa keunggulan dari masing-masing produk? MDKS merupakan reksadana pasar uang, sehingga produk ini memiliki tingkat risiko yang paling konservatif. MDKS secara historis memberikan imbal hasil yang kompetitif dibandingkan deposito. Oleh karena itu, produk ini cocok bagi investor yang mencari stabilitas kinerja untuk menyimpan dana darurat yang bisa dicairkan sewaktu-waktu, atau mungkin untuk investor yang baru mencoba berinvestasi di reksadana. Produk selanjutnya MSSI. MSSI merupakan reksadana obligasi atau sukuk, sehingga secara tingkat resiko dan potensi imbal hasil produk ini
satu tingkat di atas MDKS. MSSI cocok untuk investor dengan tujuan investasi 3 tahun ke atas. Horizon investasi yang lebih panjang ideal untuk meminimalisir risiko volatilitas pasar. Melalui reksadana MSSI, investor dapat menikmati kemudahan investasi di berbagai sukuk tanpa perlu repot karena ada manajer investasi yang mengelola secara profesional. Fitur on-up dari RAISE juga mendukung para investor untuk bisa menyicil modal investasinya. Dengan kemudahan ini, semua orang bisa mulai berinvestasi di reksadana syariah dan menikmati manfaatnya. Kembali ke Pak Fahmi. Tadi Bu Afifah sudah menyebutkan bahwa adanya fitur roundups di aplikasi RAISE. Saat ini banyak sekali online platform yang memasarkan reksadana. Apakah fitur roundups ini bisa menjadi benefit yang didapatkan oleh masyarakat investor jika membeli produk reksadana syariah Mami melalui RAISE? Dan apakah ada fitur lain pada aplikasi RAISE untuk menjadi benefit juga bagi para investor yang berinvestasi di RAISE? Yang menjadikan pembeda antara RAISE Invest Indonesia dengan aplikasi lain yang sejenis yang ada di Indonesia sebelumnya adalah model bisnis yang kami tawarkan di Indonesia, di mana kami tidak menganut sumber market fund atau memiliki pilihan produk reksadana yang banyak di aplikasi kami. Kami ingin memudahkan proses seleksi yang dilakukan oleh investor ketika mereka ingin melakukan investasi. Fitur yang pertama adalah fitur recurring, di mana investor dapat melakukan setting atau penyesuaian nominal dan juga jangka waktu atau tanggal kapan dia ingin berinvestasi. Fitur kedua yang menjadi fitur unggulan dari aplikasi RAISE Invest Indonesia adalah fitur on-ups, di mana fitur ini memungkinkan investor kami untuk dapat memiliki gaya hidup yang sama tanpa mengurangi kesempatan mereka untuk memulai investasi. Dua fitur ini kami bawa dan kami harap dapat meningkatkan tingkat disiplin dan juga kenyamanan dalam berinvestasi. Berarti fitur roundups dan juga recurring ini akan membuat nasabah berinvestasi tanpa harus mengubah gaya hidup mereka dan berinvestasi secara disiplin. Bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Justitia. Boleh diceritakan Bu, seperti apa perkembangan industri reksadana syariah di Indonesia dan juga secara spesifik di Mami? Serta bagaimana prospek ke depannya? Mengutip dari website OJK, dalam 5 tahun terakhir sejak September 2015 sampai dengan September 2020, industri reksadana syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu sebesar lebih dari 600%. Jauh melampaui pertumbuhan reksadana konvensional yang hanya tumbuh 80% pada periode yang sama. Bahkan dalam setahun terakhir, AUM reksadana syariah juga masih tumbuh sebesar 29%, sementara reksadana konvensional mengalami penurunan 9,7%. Namun, secara nominal, AUM reksadana syariah masih lebih kecil dibandingkan reksadana konvensional. Pada akhir September 2020, AUM reksadana konvensional mencapai 440 triliun, sementara reksadana syariah sebesar 71 triliun. Nah, kami melihat ini sebagai peluang, mengingat lebih 80% populasi Indonesia adalah Muslim, dan semakin banyak orang yang mencari tempat menyimpan uang atau investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Pertumbuhan di reksadana syariah juga dirasakan oleh Mami. Dalam 5 tahun terakhir, dana kelolaan Mami di reksadana syariah tumbuh sebesar alhamdulillah lebih dari 1000%. Hingga akhir September 2020, Mami mengelola dana sebesar 7,5 triliun pada 8 jenis reksadana syariah. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti kita bisa optimis terhadap industri reksadana syariah di Indonesia dengan melihat perkembangan ini. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Michael Luhukai. Bapak yang paling muda di sini, namun pengalaman Bapak dalam bisnis startup sudah banyak. Yang saya mau tanyakan adalah, bagaimana prospek startup fintech di Indonesia?
prospek startup fintech di Indonesia sangat besar. Kami negara yang memiliki 260 juta orang dan hanya 63% yang memiliki rekening bank. Yang berinvestasi di reksadana lebih kecil lagi, hanya 1,6 juta orang yang pernah berinvestasi di reksadana. Jadi prospeknya memang besar, tapi PR-nya juga banyak. Karena Indonesia ini memiliki lebih dari 17.500 pulau dan lebih dari 400 bahasa. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan finansial atau finance, itu adalah approach yang harus dikembangkan oleh startup fintech ini, harus personal sekali. Dan di sanalah challenge-nya untuk yang kita panggil inklusi keuangan atau financial inclusion di Indonesia. Setuju sekali, apalagi sekarang untuk para kaum milenial segalanya sangat-sangat personal dan finance is a sensitive issue. Tapi Pak, saya juga mau tanya, peranan fintech sebagai alat literasi keuangan pasar modal di Indonesia, menurut Pak Michael bagaimana? Sangat penting dan sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa bicarakan mengenai literasi keuangan atau fintech tanpa edukasi yang gampang dan mudah dicerna. Jadi peran dari fintech untuk membangun sistem edukasi atau bagaimana untuk package informasi yang sangat padat, khususnya yang terkait dengan pasar modal, untuk masyarakat Indonesia paham. Karena masyarakat Indonesia ini pengertian dari investasi masih mungkin arisan yang masih kami temukan mayoritas di masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana untuk bisa transisi dari pemikiran yang tradisional untuk paham mengenai pasar modal dan opportunities yang banyak untuk berinvestasi di reksadana seumpamanya. Dan Raise bekerja keras untuk bisa mengedukasi masyarakat Indonesia agar paham mengenai pasar modal dan betapa mudahnya untuk berinvestasi dan mulai berinvestasi dengan hanya Rp10.000. Sejak Oktober 2020, reksadana Manulife, Danaka Syariah, dan reksadana Manulife Syariah Sukuk Indonesia telah tersedia di aplikasi Raise. Masyarakat investor bisa mulai berinvestasi dari dana Rp10.000. Masyarakat investor juga bisa berinvestasi dengan menikmati fitur-fitur yang memberi benefit yang luar biasa pada aplikasi Raise seperti Roundups dan Recurring. Roundups merupakan fitur pembulatan yang dimana rekening internet banking yang terdaftar di aplikasi Raise, segala aktivitasnya akan tercatat dan dari segala aktivitas transaksinya akan dilakukan pembulatan 5.000 ke atas. Dana selisih pembulatan tersebut akan dikumpulkan, selanjutnya akan bisa diinvestasikan oleh para masyarakat investor. Baiklah, sekarang kita akan memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada para narasumber. Untuk teman-teman jurnalis yang ingin bertanya ke Pak Michael Luhukai, Pak Fahmi Arya, Bu Afifa, Bu Justitia, dan Pak Adi Warman dapat langsung menuliskan pertanyaan kalian di chat box yang tersedia. Jangan lupa untuk cantumkan nama dan asal media. Sudah ada pertanyaan pertama dari Abdul Malik, bareksa.com. Pertanyaan ditujukan ke Bu Justitia. Apa saja peluang dan tantangan dalam pengembangan reksadana syariah? Silahkan Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Lala. Apabila kita berbicara mengenai peluang, maka peluang untuk tumbuh di industri reksadana syariah sangat besar. Karena dilihat dari data statistik, jumlah penduduk Indonesia 80% lebih adalah Muslim. Sementara jumlah investor reksadana syariah sangat kecil, jadi rasionya sangat kecil sekali. Sehingga banyak investor yang belum mengerti atau mengenal produk reksadana syariah. Itu adalah peluang yang kita punya Mbak Lala untuk kita kerjakan bersama-sama dengan Raise. Rendahnya rasio investor reksadana syariah tidak terlepas dari pemahaman masyarakat atas reksadana syariah itu sendiri. Jadi tantangannya adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perihal adanya alternatif investasi reksadana syariah. Jadi ini adalah PR bersama, bukan cuma PR-nya Mami atau Rais, tetapi juga PR-nya KNKS, Pak Emir ya, dan juga OJK tentunya. Harapannya sih kita bisa tumbuh bersama mengembangkan keuangan syariah di Indonesia. Dari Malik dari bareksa.com. Pertanyaan ditujukan untuk Bu Afifa.
Apa saja inovasi-inovasi yang akan dilakukan Mami dalam reksadana syariah? Inovasi yang telah kami lakukan dan akan terus kami lakukan adalah yang pertama, terus menambah mitra distribusi. Saat ini Mami memiliki 30 mitra distribusi, 20 mitra distribusi perbankan, dan 10 mitra distribusi online. Pada hari ini, dengan RAIS merupakan penambahan dari mitra distribusi online yang tentunya akan memberikan jawaban bagi pilihan atau alternatif kepada investor dalam berinvestasi di reksadana kami, terutama reksadana syariah. Hal lainnya tentunya kami juga akan terus mengeluarkan produk-produk syariah lainnya yang tentunya akan menjadi solusi bagi pilihan investasi bagi nasabah yang memang berfokus kepada investasi reksadana syariah. Pertanyaan untuk Pak Fahmi dari Intan dari Media Kontan. Alasan RAIS tertarik untuk memasarkan reksadana syariah. Silahkan Pak Fahmi. Oke, berawal dari kita melihat bahwa perkembangan investasi syariah, terutama dari jumlah investor yang ada di Indonesia, masih sangat minim sekali. Oleh karena itu, kami melihat ada satunya potensi bisnis di bisnis reksadana syariah ini, dan itu menjadi salah satu alasan kami ingin masuk ke reksadana syariah di Indonesia. Kemudian kami juga melihat bahwa salah satu misi yang dimiliki oleh RAIS ketika masuk ke Indonesia yaitu memberikan literasi dan juga inklusi keuangan terutama bagi masyarakat Indonesia yang belum pernah atau belum memiliki pengetahuan tentang reksadana dan juga investasi. Nah, di sini kami melihat di industri reksadana di Indonesia masih belum banyak perusahaan-perusahaan atau pemain-pemain yang fokus terhadap reksadana syariah ataupun investasi syariah. Di sini RAIS ingin menjadi salah satu pelopor untuk memberikan suatu literasi keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada dari Monica dari CNBC, ingin bertanya kepada Pak Michael. Bagaimana cara RAIS dalam menarik minat para investor generasi milenial? Pak Michael, silahkan. Kami banyak fokuskan upaya marketing kami memang di digital pada saat ini. Berhubung milenial juga penetrasi dari social media sangat besar dan sangat cepat growth-nya di Indonesia. Jadi baik itu dari social media campaigns ataupun dari in-app promotions, kami juga ada program member get member, yaitu suatu referral program yang sudah kami kembangkan di dalam RAIS. Dan juga di atas itu kami juga menjalankan offline marketing atau direct marketing dengan network agencies kami. Ada sekitar 300 sampai 400 agents di seluruh Indonesia. Kami tidak ingin mengubah gaya hidup dari para milenial di Indonesia. Makanya dari RAIS ini kami sudah kembangkan fitur round ups juga, di mana millennials tinggal langsung round up setiap transaksi yang mereka lakukan lewat kartu debit mereka, dan itu langsung otomatis kami akan masukkan ke reksadana yang sesuai di dalam aplikasi RAIS. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Afifah dari Citro Kantor Berita Antara. Proyeksi pertumbuhan dana kelolaan reksadana syariah hingga akhir tahun ini. Fokus utama kami adalah bagaimana kami terus berpartisipasi dalam meningkatkan jumlah investor reksadana syariah. Dalam hal ini tentunya melalui penambahan mitra distribusi dan juga penambahan produk-produk yang menjadi solusi investasi syariah. Terima kasih atas semua pertanyaan dari teman-teman jurnalis yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Michael, Pak Fahmi, Bu Afifah, Ibu Justitia, dan Pak Adi Warman. Dengan berakhirnya sesi Q&A, berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman jurnalis dan juga bagi masyarakat. Bagi teman-teman jurnalis yang membutuhkan informasi tambahan terkait kemitraan ini,
dapat menghubungi perwakilan dari Raise dan Mami. Terima kasih kepada seluruh teman-teman jurnalis yang telah mengikuti acara hingga saat ini. Tetap produktif, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Michael, Pak silakan Pak. Halo. Wow Pak, congratulations ya Thank untuk you. Raise. Sekarang sudah ada produk reksadana syariah Yes. dan terus berkembang. Raise kayaknya kita boleh tahu nggak what's next for Raise? Well, first of all kita senang banget udah progresnya selama lebih dari 1 tahun kita beroperasi. Banyak pembelajaran juga di Indonesia, di market Indonesia yang berbeda dengan Australia. But definitely we're very happy for adding reksadana syariah dalam portfolio kami. Sekarang kita ada 5 portofolio total. Basically untuk kedepannya banyak fitur-fitur yang sangat exciting yang kami akan deploy dalam aplikasi. The latest one being Roundups. Iya, Yes. Roundups. Iya, ini Roundups kayaknya memang beda dari fitur-fitur yang pernah saya dengar ya. Fitur yang bisa membuat nasabah terus berinvestasi tanpa merubah gaya hidup. Betul. Bisa lebih dijelaskan nggak? Jadi kami tahu bahwa para milenial seperti Mbak Lala dan saya sangat susah sekali untuk merubah gaya hidup. Iya. Jadi of course spending habits itu is one of the hardest things to change. Yes, true. Jadi salah satu filosofi di belakang Raise adalah bagaimana kita bisa membuat investor baru, membiasakan mereka untuk berinvestasi tanpa merubah gaya hidup. Yes. Dan fiturnya Roundups lah yang kami rilis. Wow. Jadi Roundups itu membulatkan transaksi dan spending ke 5.000 terdekat atau bisa disetting juga dalam aplikasi. Oh, bisa disetting sendiri juga Bisa ya? disetting Oke. sendiri juga. Lalu setelah itu kami cubit-cubit setiap transaksi untuk diinvestasikan ke reksadana. Wow, jadi itu benar-benar membuktikan bahwa duit-duit kecil yang kita spend itu ternyata kalau dikumpulin itu bisa kita investasikan. Betul. Yes, betul di sekali. situ makanya tidak merubah gaya hidup. Yes. Yes, dan itu akan melatih juga nasabah untuk melakukannya terus-menerus. Jadi mereka kan disiplin. Yes, itu yang paling penting. Yeah, that's amazing. Oh, we cannot wait for more great things from Raise. Yes, Congratulations, likewise. Pak Michael. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.